Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang tanpa sadar membentuk cara kita merasa, mereaksi, dan bahkan cara kita beriman. Kita akan bicara tentang keyakinan-keyakinan tersembunyi yang kita pakai setiap hari, kayak sebuah kacamata yang mengendalikan pengalaman kita yang paling personal, emosi kita. Coba jujur deh, pertanyaan ini mungkin terasa personal banget ya. Pernah nggak Anda merasa ada yang salah dengan diri Anda hanya karena Anda merasakan sesuatu? Seolah-olah ada aturan nggak tertulis yang bilang kalau emosi-emosi tertentu itu tanda kelemahan atau bahkan dosa. Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Dan inilah inti dari pembahasan kita. Nah, mari kita selami ini lebih dalam. Konsep kacamata tak terlihat ini bakal jadi metafora utama kita. Sebuah kacamata yang memfilter semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan. Dan seringnya kita bahkan nggak sadar kalau kita lagi memakainya. Kacamata inilah yang akan kita periksa sama-sama. Di bagian pertama ini, kita akan membongkar apa sih sebenarnya kacamata tak terlihat itu. Dalam bahasa konsepnya, ini disebut model mental, sebuah ide yang dipopulerkan oleh seorang pemikir sistem, Peter Senge. Jadi, model mental itu bukan cuma sekedar opini. Ini tuh lebih dalam dari itu. Kayak sebuah kerangka pikir yang udah mengakar, sebuah sistem operasi internal yang jalan di latar belakang pikiran kita. Model mental inilah yang menentukan apa yang kita anggap benar, mungkin, atau bahkan mustahil jauh sebelum kita sempat berpikir secara sadar. Dan disinilah letak kekuatannya, sekaligus bahayanya. Karena kita nggak sadar memakainya, kita sering menganggap apa yang kita lihat lewat kacamata ini sebagai kebenaran mutlak. Padahal, itu cuma salah satu dari banyak kemungkinan interpretasi. Kita nggak melihat dunia apa adanya, tapi kita melihat dunia sebagaimana model mental kita menggambarkannya. Slide ini nunjukin betapa berbahayanya model mental yang nggak pernah diuji, apalagi dalam sebuah komunitas. Coba deh perhatikan polanya. Setiap masalah selalu dijelaskan dengan menyalahkan orang lain. Anak muda nggak komit, anggota memberontak, jemaat kurang rohani. Ini bukan cuma diagnosis yang males, ini adalah kegagalan kepemimpinan untuk berefleksi. Bukannya memeriksa sistem, strategi, atau bahkan diri sendiri, kita malah menciptakan budaya kambing hitam. Hasilnya, organisasi bukan cuma stagnan, tapi juga jadi tempat yang nggak aman secara relasional. Oke, sekarang kita beralih ke area di mana model mental ini punya dampak yang paling kuat, emosi kita. Di sini kita bakal lihat benturan antara dua cara pandang yang fundamental banget bedanya dalam menyikapi dunia batin kita. Pernah dengar kalimat ini? Atau mungkin variasinya? Nah, ini adalah salah satu model mental budaya yang paling merusak. Sebuah mitos yang diajarkan turun-temurun yang seolah-olah bilang kalau kedewasaan, apalagi kedewasaan rohani, itu adalah tentang menekan atau menghilangkan emosi. Tapi, beneran begitu? Slide ini adalah jantung dari argumen kita. Di sebelah kiri, kita punya model penekanan emosi itu dianggap musuh, sesuatu yang harus diperangi, disembunyikan, dan kalau sampai muncul, itu dianggap kegagalan. Di sebelah kanan ada pendekatan yang beda 180 derajat, ketangkasan emosional. Di sini, emosi bukanlah musuh, melainkan data, sebuah sinyal dari dalam diri kita yang membawa informasi berharga. Nah, ini dia definisi kedewasaan emosional yang sejati. Ini bukan tentang nggak merasakan apa-apa, tapi tentang belajar mengelola apa yang kita rasakan dengan bijaksana. Ini tentang menciptakan jeda antara perasaan dan tindakan, di mana kita bisa memilih respons terbaik, bukannya cuma bereaksi secara impulsif. Terus, apa harga yang harus kita bayar buat model penekanan ini? Dampaknya destruktif. Konflik itu nggak hilang, dia cuma masuk ke bawah tanah, dan jadi borok, lalu muncul lagi dalam bentuk sinisme, pasif-agresif atau gosip. Kita jadi komunitas yang penuh topeng, semua orang senyum, tapi nggak ada yang benar-benar nyambung. Secara psikologis ini menyiksa, tapi secara rohani ini mematikan. Gimana kita bisa mengaku dosa atau saling menanggung beban kalau kita bahkan gak jujur sama diri sendiri tentang apa yang kita rasain? Sekarang kita masuk ke inti teologis dari argumen ini. Banyak orang berpikir model penekanan emosi ini asalnya dari Alkitab. Tapi beneran gak sih Alkitab ngajarin kita untuk berperang melawan perasaan kita? Ayo kita lihat buktinya. Ini pertanyaan yang wajar dan penting banget. Kebingungan seringkali muncul dari sini. Kita sering dengar tentang penguasaan diri, tapi apa artinya itu? Apa artinya kita harus jadi kayak robot tanpa perasaan? Ini adalah salah satu ayat terpendek, tapi mungkin paling kuat di seluruh Alkitab. Yesus, pribadi Allah yang jadi manusia, menangis. Ia merasakan kesedihan yang mendalam atas kematian sahabatnya Lazarus. Ini bukan tanda kelemahan,
Ini adalah tanda kasih yang mendalam, sebuah ekspresi emosi yang paling murni dan manusiawi. Atau, coba kita lihat Daud, seorang yang disebut berkenan di hati Allah. Kitab Mazmur itu isinya luapan emosinya yang mentah dan jujur. Sedih, marah, takut, gembira. Dia nggak menyembunyikan perasaannya dari Tuhan. Sebaliknya, dia bawa semua itu ke dalam doa. Inilah model kerohanian yang jujur. Dan ini lebih dalam lagi. Alkitab bahkan menggambarkan Allah sendiri dalam istilah-istilah emosional. Belas kasih, bahkan murka. Kalau emosi pada dasarnya adalah dosa atau kelemahan, kenapa Alkitab pakai bahasa ini buat ngegambarin karakter Tuhan? Jadi poin krusialnya adalah ini. Ada perbedaan besar antara merasakan sebuah emosi dan bertindak atas emosi itu. Merasa marah saat melihat ketidakadilan itu bukan dosa. Ingat, Yesus sendiri marah di bait Allah. Yang jadi masalah adalah respons kita terhadap kemarahan itu. Inilah inti dari kebijaksanaan Alkitab tentang emosi, yang dinilai bukanlah apa yang kita rasakan, tapi apa yang kita lakukan dengan perasaan itu. Ayat di Efesus 4 ayat 26 itu jelas banget. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ayat ini secara eksplisit memisahkan keduanya. Ini adalah pengakuan bahwa kemarahan itu akan datang. Itu bagian dari pengalaman manusia. Panggilannya bukan untuk tidak pernah marah, tapi untuk mengelola kemarahan itu supaya nggak menuntun kita pada dosa, seperti kepahitan, dendam, atau kata-kata yang menyakitkan. Baik, kita sudah lihat bahwa model yang menekan emosi ini ternyata bukanlah model yang diajarkan Alkitab. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mengganti kacamata yang salah ini dengan kacamata yang sesuai dengan kebenaran? Nah, di bagian akhir ini kita akan bahas langkah-langkah praktisnya. Ini adalah kesimpulan dari analisis kita. Ide bahwa orang rohani harus stoik, kaku, dan tanpa emosi itu bukanlah ajaran dari Yesus atau para rasul. Itu adalah konstruksi budaya, sebuah kacamata tak terlihat yang diwariskan ke kita yang perlu kita pertanyakan dan uji dengan kebenaran yang lebih tinggi. Jadi, gimana kita ganti lensa kacamata kita? Ini ada 4 langkah praktis. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri. Saat Anda merasakan sesuatu, jangan langsung dihakimi. Tanyakan, kenapa ya saya merasa begini? Apa keyakinan di baliknya? Proses ini butuh keberanian dan kerendahan hati. Tapi inilah jalan menuju kebebasan sejati. Inilah gambaran besarnya. Tujuan kita bukanlah menjadi manusia tanpa emosi, tapi menjadi manusia yang emosinya dikuduskan, diselaraskan dengan kehendak dan karakter Tuhan. Emosi kita, saat dikelola dengan hikmat, bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan, empati, dan keadilan. Model mental yang sehat nggak mematikan kita, justru membuat kita lebih hidup dan lebih utuh. Saya ingin menutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk refleksi pribadi Anda. Kacamata apa yang selama ini Anda pakai? Apakah kacamata budaya yang mengajarkan penekanan dan rasa malu? Atau Anda bersedia untuk mencoba kacamata baru? Kacamata kebenaran yang memberi ruang bagi kejujuran, kasih karunia, dan pertumbuhan? Pilihan ada di tangan Anda.